Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih tersisa satu topik wawancara lagi untuk kebersamaan di Florata pagi hari ini pendengar ya. Ini terkait dengan tekan biaya belangko IKTP. Dikdukcapil Kabupaten Sika buka layanan kepengurusan identitas kependudukan digital IKD. Di mana pendengar salah satu program Kemendagri Dirjen Admin Dukcapil melakukan identitas kependudukan digital IKD dan Dikdukcapil Kabupaten Sika telah melaksanakan program tersebut. Nah, seperti apa progresnya pendengar? Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sika, Bapak Putu Bota. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, salam sehat. Bagaimana kabar di Maumere hari ini Pak? Baik, kabar Maumere masih dengan cuaca dan iklim yang lumayan panas, tapi syukur puji Tuhan kami semua keluarga besar Dukcapil Sika selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, Pak Putu, ini terkait dengan program identitas kependudukan digital. Nah, bisa dijelaskan seperti apa gambaran program ini, Pak? Baik, pertama sekali bahwa program identitas kependudukan digital ini diatur dari undang-undang yang memang untuk merepresentasikan transfer teknologi ke penggunaan dari manual ke digital. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022. Itu tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, belangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Nah, memang dengan penyelenggaraan IKD ini diharapkan banyak kemudahan yang diberikan karena identitas digital ini merupakan identitas penduduk yang sudah diatur dalam format digital untuk merepresentasikan individu, di mana aplikasi digital ini memiliki keunikan, artinya di mana terintegrasi secara unik dan terpercaya. Satu penduduk itu satu nomor identitas yang di mana NIK. Identitas kependudukan ini dia terhubung dengan KTP elektronik secara fisik, ya, di mana secara fisik dan elektronik ini dia berstatus tunggal dan dokumennya juga sudah ditandatangani secara elektronik melalui sistem SIAK terpusat. Nah, ini kita harapkan bahwa warga penduduk pada umumnya, semua penduduk warga Republik ini juga memanfaatkan aplikasi dan teknologi ini karena sangat mudah, terus mudah dibawa kemana saja dan tidak mudah dicuri, tidak mudah digunakan, disalahgunakan oleh siapapun yang punya maksud yang tidak baik. Ya. Oke. Nah, di dalam identitas kependudukan digital ini Pak, apa saja nih keterangan dari penduduk yang dimiliki atau yang ada di dalam aplikasi tersebut nih Pak Putu? Baik, di dalam menu IKD ini memang kedepannya banyak, tetapi saat ini dengan menu pelayanan yang ada di dalam IKD ini sudah disiapkan, itu nantinya akan ada permohonan cetak kartu keluarga, permohonan cetak data warga negara Indonesia, ada permohonan untuk perubahan golongan darah, terus proses surat keterangan pindah WNI secara individu, terus ada juga untuk pisah atau pecah kartu keluarga WNI secara individu, ada juga permohonan akta kelahiran, data yang belum
belum memiliki NIK, juga permohonan akta kelahiran terhadap biodata yang telah memiliki NIK serta akta kematian. Ini yang sementara ada di dalam menu pelayanan IKD ini. Oke, berarti ini lebih ke adminduknya yang ada di dalam ini ya, menu IKD ini ya Pak Putu ya? Saat ini memang masih dalam jajaran Dirjen Adminduk memang masih fokus kepada pemenuhan dokumen induk, karena memang rencana ke depannya itu bahwa dengan adanya data yang lebih terintegrasi, memang di tingkat pusat memang sudah ada koordinasi ataupun komunikasi antara Dirjen Adminduk dalam hal ini Kemendagri dengan lembaga-lembaga perbankan supaya bisa mulai memanfaatkan data IKD ini. Karena kedepannya IKD ini juga akan mencakup semua pelayanan-pelayanan yang memang menggunakan nomor verifikasi unik ini. Kedepannya juga akan digunakan oleh pihak perbankan, terus berbagai instansi atau stakeholder yang memang membutuhkan data ini. Nah, saat ini pun juga memang terpisah dari IKD ini, pemanfaatan data NIK ini juga sudah mulai digunakan untuk stakeholder-stakeholder terkait yang membutuhkan verifikasi tentang keabsahan atau validitas data dari warga negara. Seperti itu. Oke, dan di Diksusepel Kabupaten Sika sudah mulai melaksanakan pelayanan IKD ini ya Pak ya? Iya, saat ini memang Sika sudah mulai melayani karena memang secara sistem terhadap pegawai khususnya di jajaran Dukcapil Sika semua sudah memiliki memanfaatkan ini, menginstal aplikasi IKD ini, terus kita sudah mulai bergerak ke teman-teman di instansi lingkup Pemkab Sika, itu kita sudah lakukan pelayanan, tetapi karena ada hal yang menjadi prioritas satu, katakanlah bahwa masih banyak jumlah warga pemilih pemula yang belum lakukan perekaman, maka untuk saat ini memang kami masih katakanlah masih dipending dulu pelaksanaannya, tetapi sejauh yang bisa kami lakukan maka itu bisa kami berikan. Katakanlah ada warga yang lakukan yang datang ingin melakukan pengurusan KTP pengganti elektriknya yang hilang atau rusak, itu sudah kami langsung lakukan pelayanan untuk install aplikasi IKD ini. Dan ini memang masih paralel target, tetapi tidak menjadi bagian yang menjadi fokus karena kami masih menyiapkan data pemilih pemula untuk proses pesta demokrasi nanti yang akan tanggal 14 nanti. Baik, jadi fokusnya ini lebih ke pembuatan KTP elektronik nih Pak ya, ataupun juga bisa diarahkan ke IKD ini untuk menekan biaya belangko IKTP ini, seperti itu ya Pak Putu? Iya, memang benar bahwa belangko ini memang menjadi komponen biaya paling besar dalam pemberian pelayanan kependudukan. Belangko KTP ini nilainya cukup fantastis karena selain belangko juga peralatan-peralatan pendukung seperti ribbon dan film untuk pencetakan KTP elektrik ini memang cukup besar anggarannya. Apabila semua warga itu sudah terekam data biometriknya di dalam aplikasi SIAK, maka
biaya ini akan secara signifikan berkurang. Eh, kita tidak perlu memegang KTP elektrik fisiknya, tetapi cukup dalam genggaman smartphone kita, semua data kita sudah ada di dalam aplikasi itu. Oke. Nah, untuk mengurus ini apa saja syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat atau penduduk nih, Pak Putu? Syaratnya memang kadang-kadang masih menjadi pertanyaan juga, menjadi pertimbangan, karena memang syarat ketika bicara dalam sistem digital ini, era digital ini, minimal kita memiliki smartphone ya, Android, yang bisa terinstall aplikasi Siak. Berikutnya bahwa warga yang bersangkutan itu sudah memiliki KTP atau sudah terekam biodatanya secara elektronik, maka itu tinggal diaktifasi, dilakukan aktivasi datanya di Dukcapil. Aplikasi ini sederhana, tinggal warga yang bersangkutan itu download di aplikasi store untuk menginstal aplikasi Siak ini, aplikasi identitas kependudukan digital ini diinstal. Terus untuk mengaktifasinya itu yang bersangkutan bisa datang ke Dukcapil setempat atau pada petugas Dukcapil yang lagi melakukan pelayanan pengaktifasi IKD di lapangan. Sebenarnya simpel sekali dan ini bebas resiko, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan data dari penduduk sendiri nih, Pak Putu, yang belum memiliki KTP elektronik dan diarahkan untuk mudahnya ya, untuk efisiennya menuju ke IKD ini sendiri? Kalau di SIKA sebenarnya dari data semester 1, dari agregat semester 1 tahun 2023, dari 237.703 wajib KTP, SIKA sudah melaksanakan 99,02% itu. Jadi masih ada 2.370 warga yang memang belum melakukan perekaman eKTP ini. Dari target berdasarkan data wajib penduduk di semester 1 tahun 2023 ini, maka kami berpikir bahwa tidak terlalu berat untuk melaksanakan mengejar target perekaman itu. Yang menjadi masalah bahwa kepemilikan smartphone ini yang memang mungkin masih menjadi hambatan untuk bisa merealisasikan target yang ditetapkan, target untuk terpenuhinya IKD ini. Karena memang sepanjang tahun 2023 secara nasional target ini SIKA memang belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Target ditetapkan itu secara nasional itu 25% terhadap wajib KTP. Ini memang cukup besar, itu 59.400-an aktivasi IKD, sedangkan SIKA belum sampai sebesar itu, masih di 3.000-an. Kemarin mungkin saya keliru memberikan angka kepada teman-teman dari Tribons. Ini memang perlu diklarifikasi karena fokus kita, karena fokus Dukcapil SIKA saat ini masih kepada pemenuhan perekaman KTP bagi pemilih pemula. Ini juga arahan dari Dirjen agar setiap Dukcapil kabupaten kota juga membackup proses pemilu ini dengan memberikan pelayanan perekaman bagi pemilih pemula, sehingga terhadap target IKD ini mungkin akan kami
dorong pencapaiannya itu di tahun 2024 ini. Oke. Dan dengan wajib KTP tadi disampaikan 2.370 ini semuanya diarahkan ke IKD ini Pak ya? Ataukah ada pembagiannya nih dengan yang KTP elektronik secara fisik? Ya, terhadap 2.370 ini yang belum melakukan perekaman. Perekaman. Tetapi terhadap wajib KTP warga Kabupaten Sika itu sudah 239 kita untuk Sika itu sudah dilakukan perekaman 239.942. Jadi terhadap wajib KTP yang semula ditetapkan dari data agregat semester 1, kita sudah melampaui jumlah yang ditetapkan. Masih ada 2.370 warga yang memang belum melakukan perekaman, dan ini kalau Dukcapil Sika fokus kepada 99% warga yang sudah lakukan perekaman, sebenarnya dari perhitungan di atas kertas sebenarnya bisa memenuhi. Cuma karena memang ada prioritas yang lebih prioritas untuk dilakukan, maka akan kami dorong untuk bisa terrealisasi di tahun 2024 ini. Oke, baik. Nah, kemudian apa nih Pak sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-nya? Tadi ada sekitar 2.370 ya yang belum melakukan perekaman, kemudian juga edukasi untuk masyarakat agar paham nih menggunakan identitas kependudukan digital. Ya, tentunya memang terhadap hal baru, ya tentunya pasti kalau tidak kenal sayang itu biasa. Maka kami berupaya untuk bagaimana menyajikan atau menyampaikan fakta bahwa IKD ini menjadi penting dan lebih safety. Mereka paham dulu, warga itu paham dulu bahwa dengan adanya IKD, warga tidak perlu datang mengantri. Mereka bisa lakukan permohonan itu by aplikasi. Itu pertama. Memang kita butuh sosialisasi kepada segmen-segmen pengguna yang memang nantinya paham bahwa ternyata kalau dengan IKD ini lebih penting, lebih simpel, lebih diuntungkan dari sisi waktu daripada kita harus datang dan antri di loket pelayanan di Dukcapil. Edukasi dan aksi nyata yang kita buat terhadap setiap masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil itu selain yang datang dengan tujuan untuk mengurus kehilangan mengurus kehilangan KTP, lakukan permohonan penggantian KTP yang hilang, itu sekaligus kita lakukan pelayanan IKD-nya. Kita minta diinstal aplikasinya, kita langsung aktivasi aplikasinya, dan yang bersangkutan bisa langsung melihat datanya. Terus karena memang ada dua model ini IKD ini, bahwa terhadap itu bisa ditampilkan secara gambar fisik. Jadi di dalam menu IKD itu eKTP kita bisa ditampilkan dengan gambar KTP, gambar fisiknya ditampilkan, tapi kita tidak bisa copy, ini hanya bisa dibagikan saja. Terus ada dalam bentuk QR code yang bisa di-scan, maka ini akan lebih mudah, lebih simple bagi yang sudah terbiasa menggunakan Android. Memang masih jadi hambatan atau tantangan itu terhadap warga yang memang belum memiliki Android, tetapi
jangan berkecil hati bahwa KTP elektrik ini juga masih tetap berlaku. Masih juga nanti pada prinsipnya kita masih menunggu keputusan lebih lanjut atau kebijakan lebih lanjut bagaimana IKD ini menjadi satu-satunya identitas yang digunakan, tetapi mungkin masih cukup lama waktunya, mengingat ini hanya bisa dilakukan lewat Android ya, smartphone Android. Oke. Seperti itu. Respon masyarakat ini seperti apa nih, respon penduduk ketika diarahkan untuk menggunakan IKD nih Pak? Sampai saat ini beragam sih responnya, cuma banyak yang merasa terbantu, terus merasa praktis ketika kita coba untuk masuk di kedalaman aplikasi itu, dan mereka merasa terbantu. Bagi mereka yang paham Android, itu mereka merasa sangat simpel, terus lebih nyaman, tidak perlu harus keluar masuk dompet itu eKTP-nya itu, karena mereka cukup dengan menggenggam Android saja, kemanapun mereka datang, kemanapun mereka melakukan perjalanan, cukup dengan melalui atau menunjukkan Android-nya, seperti itu. Karena kedepannya memang IKD ini akan menjadi satu aplikasi besar yang akan digunakan oleh perbankan. Nah, ini memang kedepannya seperti itu. Jadi dengan adanya IKD ini pasti kita mendapat banyak keuntungan, banyak peluang yang lebih simpel, bahwa itu akan menjadi lebih nyaman, tidak ribet, kita kemana saja, identitas kependudukan itu ada bersama kita. Kalaupun hilang, diganti dengan Android yang baru atau ini ponsel yang baru, maka itu bisa diaktifasi kembali. Oke, lebih efisien ya Pak Putu ya, dan pastinya juga ini hemat biaya nih ya. Iya, iya, itu baik. pasti. Baik, oke. Terima kasih Pak Putu untuk informasinya di pagi hari ini. Sukses selalu dan semoga program identitas kependudukan digital di SIKA ini berjalan baik, lancar, dan responnya juga bagus ya dari wajib KTP ataupun juga penduduk secara umum ya. Salam sehat Pak. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Selamat pagi.